saya mulai penulisan kitab, kisah Maulid Nabi, ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung, seraya memohon limpahan berkah atas apa yang telah diberikannya. Dan juga saya memanjatkan puja dan puji, dengan pujian yang tak ada henti-hentinya. Dan seraya mempersembahkan sedalam-dalamnya rasa syukur yang baik. Dan saya mengucapkan salawat dan salam atas Nur Muhammad, yang bersifat mendahului dan mengawali. Nur yang senantiasa berpindah-pindah dari dahi ke dahi para leluhurnya, orang-orang yang terkemuka. Dan saya memohon keridhaan Allah Ta'ala, khusus bagi para keluarga Nabi yang suci. Dan semoga melimpah ruah pula kepada para sahabatnya, para pengikutnya dan orang-orang yang mencintainya. Dan saya memohon hidayah, agar kita semua dapat menempuh jalan yang sudah jelas dan terang. Dan saya memohon perlindungan, agar terpelihara dari kesalahan-kesalahan dalam penulisan kisah ini. Dan saya beberkan kisah Maulid Nabi dengan cara yang elok dan indah. Sambil merangkai untayan nasab mulia yang terasa manis bagi para pendengarnya. Kemudian, saya memohon pertolongan kepada Allah, dengan segala daya dan kekuatan dari Allah Ta'ala. Karena tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Wabadu, maka saya katakan, beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, dan disebut orang juga dengan Saibatul Amdi, yang terpuji budi pekertinya yang luhur. Bin Hashim dan juga bernama Amrun, bin Abdi Manaf dan juga bernama Mugiroh, yang senantiasa bertambah-tambah ketinggian derajatnya. Bin Kusoy dan juga dipanggil orang dengan Mujami. Dan dia disebut Kusoy, karena jauhnya berkelana di tanah Kudoah yang terpencil dari kota Makkah. Sehingga Allah mengembalikan beliau dan menetapkannya di tanah suci Makkah, lalu dia menjaga kesucian kota Makkah. Bin Kilab dan juga dipanggil Akim bin Murroh, bin Ka'ab, bin Lu'ai, bin Golib, bin Fihir dan disebut orang dengan nama Quraisy. Dan dengan nama Quraisy itulah, kemudian keturunan Fihir dinamakan suku Quraisy. Dan keturunan sebelum Quraisy disebut suku Kinana. Demikianlah menurut keterangan yang telah disepakati ahli riwayat. Bin Malik, bin Nador bin Kinana, bin Huzaimah, bin Mudrikah bin Ilyas, dialah yang pertama menghadiahkan unta yang disembelih di bumi haram kota Makkah. Dari tulang belakang beliau, didengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir dan bertalbiyah kepada Allah. Bin Mudor, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Demikianlah nasab beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menurut jalan riwayat ulama muhaditsin, bagaikan butir-butir permata indah. Nasab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke atas sampai kepada Al-Khalil Ibrahim alaihi salam. Beliau enggan dan melarang menyebutnya sampai kepadanya. Adnan, menurut keterangan ulama yang ahli tentang nasab, tanpa diragukan lagi. Bernasab dan berkesinambungan kepada Nabi Ismail yang telah menjalani perintah untuk berkurban jiwa. Alangkah hebatnya nasab beliau ini, yang tersunting sebagai butir-butir permata, penghias bintang-bintang gemerlapan. Mengapa tidak? Bukankah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia adalah Nabi seluruh makhluk terpilih? Nasab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terhitung nasab mulia, bagaikan sekumpulan bintang kejora. Ibarat kalung mutiara hiasan megah, di dalamnya, engkau sangat berharga dan terpelihara. Alangkah mulia nasab, yang telah disucikan Allah Ta'ala dari perbuatan keji di masa jahiliyah. Demikianlah, menurut keterangan yang telah diriwayatkan oleh Syekh Zainul Iraqi di dalam kitabnya yang bernama, Mauridul Hani. Tuhan, Allah, telah memelihara kemuliaan Nabi Muhammad, terhadap bapak-bapaknya yang mulia, demi memelihara namanya. Mereka tinggalkan perzinaan, maka mereka senantiasa tak tercela sejak Nabi Adam hingga ibu bapaknya. Nur kenabian Muhammad selalu berpindah dan memancar dari pelipis ke pelipis nenek moyangnya dengan cerlang cemerlang. Dan nampak jelas kecermelangannya pada kening kakeknya, Abdul Muthalib dan putranya, Abdullah. Ketika Allah Ta'ala hendak menjelmakan hakikat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mewujudkan jasmani dan rohaninya dengan bentuk rupanya dan sifatnya di alam dunia, maka Allah memindahkan tempat nur tersebut kepada Aminah yang suci. Dan Allah mengkhususkan kepadanya,
sebagai ibu dari Nabi yang terpilih. Dan diumumkan ke seluruh penjuru langit dan bumi, bahwa nurnya telah dikandung ibunya. Angin-angin sepoi semilir bertiup, maka seluruh makhluk senantiasa rindu dan berharap dengan kelahirannya. Dan bumi yang telah bertahun-tahun gersang, mulai tumbuh tanamannya menjadi bumi yang sangat subur. Buah-buahan segera menjadi masak, cabang dan dahannya melengkung dan merendah, memudahkan pemetik untuk memetiknya. Dan seluruh binatang peliharaan suku Quraisy memperbincangkan hamilnya Aminah dengan ucapan yang fasih. Dan seluruh singgasana kerajaan bergoncang, dan berhala-berhala pun terjungkal berantakan. Binatang-binatang liar di belahan bumi sebelah timur dan barat, serta binatang laut, pun ikut riang gembira. Seluruh penghuni alam berpesta pora, bergembira bersama, mereguk berita gembira. Segenap bangsa jin diberikan rasa kesenangan, sedangkan ahli nujum, tukang sihir, tertimpa kerusakan serta para pendeta Nasrani menjadi gentar hatinya, karena merasa ketakutan. Tetapi, orang-orang cerdik pandai yang telah mengerti tentang kehadiran Nabi akhir zaman dari kitab-kitab yang terdahulu, bertekun menceritakan kebaikan sifat-sifat Nabi ini. Ketika Aminah sedang tidur, ia bermimpi, ada suatu suara berkata, "Wahai Aminah, sesungguhnya engkau telah mengandung penghulu umat manusia seluruh dunia dan sebaik-baik makhluk. Bila engkau telah melahirkannya, berilah ia nama Muhammad, karena kelak, ia akan terpuji." Ketika beliau dalam kandungan cukup sempurna 2 bulan, menurut kaul yang masyhur yang telah diriwayatkan, maka wafatlah ayahnya yang bernama Abdullah di kota Madinah. Pada waktu itu Abdullah dalam perjalanan menuju saudara-saudara ibunya Bani Adi dari suku Najjar. Di sana, Abdullah tinggal bersama mereka selama 1 bulan dalam keadaan sakit payah, di bawah perawatan mereka. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sudah cukup sempurna 9 bulan dalam kandungan menurut pendapat yang rajih, dan sudah masanya beliau akan lahir. Maka pada malam itu, datanglah Siti Asyah dan Siti Maryam beserta para pengiringnya, terdiri daripada bidadari-bidadari dari surga berkunjung kepada Aminah. Dan tak lama kemudian, ibunya bersalin, dan lahirlah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bercahaya yang sangat cemerlang, sehingga memenuhi seluruh angkasa raya. Cahaya terang bak mentari dihidupkan karena cahayanya laksana bulan purnama. Malam kelahiran, bagi orang yang beragama menjadikan kegembiraan dan kemegahan pada hari siangnya. Kelahiran beliau merupakan hari kejayaan yang diperoleh Aminah, kejayaan yang belum pernah diperoleh wanita-wanita lain. Putra yang dilahirkannya adalah lebih utama daripada putra yang dikandung Maryam, yang lahir sebelum itu. Hari kelahiran beliau pada pandangan orang kafir merupakan suatu bencana dan malapetaka baginya. Suara-suara berita gembira terus mengalir bahwasanya telah lahir Nabi pilihan dan harus bersukaria. Di sini, sebaiknya para hadirin berdiri, pada saat diceritakan tentang kelahiran beliau. Demikianlah menurut riwayat ulama mutakaddimin. Berbahagialah bagi orang yang memiliki hasrat menghormati lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.